Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wifi Emilia Rosi dengan NIM 210420095 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis koordinasi dalam penanggulangan bencana, kualitatif pendekatan di Turki. Latar belakang. Koordinasi melibatkan analisis situasi, pengumpulan informasi yang relevan, dan menyajikan alternatif yang layak untuk memerintahkan otoritas untuk mencapai tujuan tertentu. Sangat penting untuk menegakkan koordinasi para bencana dan menjalankan proses komunikasi secara teratur untuk memastikan koordinasi yang efektif selama bencana. Situasi yang tidak dapat diprediksi, penawaran dan permintaan, ketidaksesuaian operasional, dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas menghambat koordinasi selama bencana. Menghilangkan situasi negatif ini dan menjadi lebih baik pekerjaan koordinasi tergantung pada identifikasi situasi saat ini dan area masalah serta pengembangan solusi. Sistem komando insiden. Manajemen bencana yang sukses memerlukan pendekatan kolaboratif dan multidisiplin yang melibatkan proses yang rumit dan berbagai pemangku kepentingan. Kunci dari pendekatan ini adalah kolaborasi dan koordinasi yang efektif antar institusi dan profesional, yang semuanya bekerja menuju tujuan bersama. Sistem komando insiden memastikan proses operasional yang lancar dan efisien, khususnya dalam fase respon. Selanjutnya, kolaborasi. Penanggulangan bencana bergantung pada upaya terpadu dari berbagai organisasi yang bekerja sama sebagai suatu kesatuan pada saat krisis. Untuk mencapai hal ini, sangat penting untuk melakukan penelitian kooperatif sebelum potensi bencana terjadi. Kerjasama tim interdisipliner harus dilakukan, diatur, dan diawasi selama periode kepersiapan untuk mendorong koordinasi yang efektif. Kerjasama spontan diharapkan dapat dilakukan muncul ketika saatnya tiba untuk intervensi. Berkolaborasi antar lembaga dapat menimbulkan banyak tantangan, mulai dari perbedaan persepsi terhadap proses dari peristiwa, kemauan bekerjasama yang berbeda-beda, pandangan dan harapan politik yang berbeda, serta perbedaan pendapat. Komunikasi dan berbagi informasi. Berbagai aktor terlibat dalam tanggap bencana, sehingga menciptakan jaringan komunikasi yang padat. Kebutuhan khusus seperti pengadaan, pengemasan, penyiapan logistik, penentuan lokasi, dan waktu pengiriman memerlukan koordinasi secara horizontal, kelembagaan komunikasi daripada peraturan administratif dan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem komunikasi cadangan untuk merespon bencana. Saat terjadi bencana, lembaga yang berwenang biasanya berkomunikasi dan berbagi informasi dengan warga. Selanjutnya, metode. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode purposive sampling. Pendekatan ini mengusulkan agar peneliti memilih contoh representatif yang dapat dianalisis secara efektif dan dari mana solusi terhadap suatu masalah dapat diperoleh. Peserta dipilih menggunakan metode bola salju yang melibatkan wawancara dengan individu yang memenuhi kriteria peserta dan kemudian melakukan penjangkauan orang yang terkait dengan individu tersebut. Saat menggunakan purposive sampling, peneliti harus memutuskan karakteristik sampel mana yang paling relevan dengan penelitian. Koordinasinya melibatkan banyak tim, sehingga dirasa lebih cocok untuk ditangani oleh peserta dengan posisi kepemimpinan. Lebih jauh lagi, berpartisipasi dalam operasi bencana merupakan kriteria yang relevan untuk penelitian ini karena membantu menjelaskan pengalaman koordinasi selama bencana. Selama proses pengambilan sampel, wawancara dilanjutkan sehingga tercapai titik jenuh pada jawaban yang diterima. Pengumpulan data dilakukan secara tatap muka dan online dengan bentuk wawancara semi terstruktur. Soal semi terstruktur berisikan fleksibel dan pertanyaan terbuka dan memungkinkan peserta untuk mengekspresikan pengalaman mereka secara otentik. Pertanyaan-pertanyaan dalam formulir wawancara terdiri dari pengalaman bencana, perilaku, pemikiran, dan nilai-nilai bencana, peserta, emosi, dan informasi demografis.
Sebelum menyelesaikan wawancara, kami melakukan permohonan percontohan dengan 5 orang untuk menilai kejelasan dan durasi pertanyaan. Hasil. Yang pertama, pemahaman dan penjelasan koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana. Koordinasi dengan konsep komunikasi, pengelolaan informasi, kolaborasi, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan lapangan. Para peserta terutama mengungkapkan koordinasi sebagai komunikasi. Selain itu, pengelolaan informasi dan kolaborasi banyak dijelaskan setelah komunikasi. Hasil dalam topik ini menunjukkan bahwa koordinasi adalah komunikasi yang utuh. Memastikan komunikasi tidak terputus merupakan kondisi yang diperlukan untuk memastikan koordinasi. Oleh karena itu, manajemen komunikasi berdasarkan informasi yang akurat dapat menjamin koordinasi. Selanjutnya, permasalahan koordinasi antar lembaga yang dihadapi dalam penanggulangan bencana. Dua masalah yang saling menonjol adalah ketidakpastian penugasan dan kebingungan wewenang, seperti yang ditunjukkan oleh ukuran font mereka yang lebih besar. Masalah-masalah ini erat kaitannya dengan kepemimpinan dan tim pengelolaan, khususnya kode-kode lain seperti disinformisasi, masalah implementasi rencana bencana, kurangnya komunikasi, kurangnya personel terlatih, dan masalah multi-otoritas lebih jarang terjadi di Total Code Cloud. Secara khusus, disinformasi adalah masalah umum karena krisis komunikasi di media sosial seringkali perlu dikelola dengan lebih baik. Namun di tengah tantangan tersebut, ada hal positif keluarnya telah diidentifikasi sebagai kode untuk penyebaran informasi yang cepat di media sosial. Adapun hal yang harus dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan menyelesaikan masalah koordinasi. Peserta mengidentifikasi beberapa bidang untuk meningkatkan koordinasi, termasuk pelatihan koordinasi, pertemuan pasca bencana evaluasi, pendidikan tentang literasi media sosial, kerja berwibawa di lapangan, dan fleksibilitas yang berseimbang serta kode otoritas. Terutama literasi media sosial muncul sebagai aspek penting dalam koordinasi penanggulangan bencana yang efektif. Selain itu, referensi berulang mengenai keseimbangan antara otoritas dan fleksibilitas menunjukkan bahwa pendekatan yang kaku terhadap otoritas selama bencana memerlukan evaluasi ulang. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.